Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga kabar Anda juga selalu sehat kawan ya, seperti saya dan juga kawan saya yang ada di Gatekeeper di Studio Suara Surabaya. Termasuk sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya kabarnya ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Ini juga semoga semangat-semangat kawan-kawan kepolisian gitu ya Ustadz ya. Kawan-kawan TNI Polri yang terus memberikan perlindungan ke masyarakatnya. Karena kita perlu memberi perhatian gitu Ustadz. Dari apa ya Ustadz ya, kalau dibilang marak itu ya enggak, tapi nggak dibilang marak kok ya, terus masih ada aja laporan-laporan kriminalitas yang diterima Suara Surabaya gitu Ustadz. Apalagi pencurian, Masya Allah, perlu ya Ustadz ya. Oh iya, kita memberi perhatian ke mereka itu tidak hanya korban tapi juga pencurinya, pelakunya. Dapat harta itu segampang itu gitu Ustadz, padahal itu bukan haknya dia gitu ya. Apa ya, ya sudah jelas nggak halal ya Ustadz ya, tapi ya apa ya, enak gitu dilakukan terus menerus bahkan berulang gitu. Nah, tuntunan Nabi Muhammad soal ini tuh seperti apa sih Ustadz Mim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina karim habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ucapan syukur alhamdulillah mari kita tidak pernah putus sebagai wujud kebahagiaan kita, sebagai wujud kesyukuran kita atas pengakuan kita atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam tersanjung kepada guru kita, teladan kita, panutan kita, syafaatnya yang senantiasa kita harapkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, ya saya ikut prihatin setiap saya mendengarkan radio yang sangat kita cintai ini, tidak pernah absen ya laporan dari pendengar itu kehilangan sepeda motor. Betul. Dan ya terus saja. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ikut, ya gimana perasaan saya itu, ada mantan ya Mbak Ayu ya, ada mantan ya, dia kok iso ya hebat ya. Saya itu apa namanya coro Jawane greneng-greneng. Sama istri itu kok iso ono wong koyo ngene. Lah ya buktine ono iya. Sampai berapa itu 7 kali dia keluar masuk penjara ya. Iya betul. Masya Allah kan itu ya. Dan 20-an unit motor yang diambil seharinya berapa ya Ustadz? Banyak lah Ustadz. Banyak. Nah, astagfirullah. Luar biasa kan? Ya bukan luar biasa, ternyata biasa-biasa saja. Iya. Hidupnya juga nggak tenang ya ternyata ya Ustadz. Ya alhamdulillahnya Allah menyayangi, dan kemudian alhamdulillah betul. Ya saya dengarkan terus dia bertobat ya alhamdulillah. Dan kemudian bisa speak up di radio kita ini, Masya Allah. Semoga Allah memberikan perlindungan. Kebahagiaan, dan keberkahan pada hidup kawan kita ini. Pagi hari ini hadis ini sudah saya bacakan di pertemuan di pekan yang lalu, pokoknya beberapa waktu yang lalu ya. Hanya waktu itu sebagai penutup saja untuk menguatkan apa yang kita bahas waktu itu tentang keadilan seorang hakim ya. Ini akan kita bahas dari sudut pandang yang lebih luas atau yang dari sudut pandang yang berbeda. Ini peristiwa ketika Rasulullah Muhammad SAW bersumpah di hadapan para sahabat. Ini
Dulu saya bacakan terjemahannya, sekarang saya bacakan matannya atau teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyuhan nas innam ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hatta wa aimullahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha wa fi hadits ibni Rumhin innama halakal ladzina min qablikum rawahu Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya. Sementara jika orang-orang berpangkat rendah dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman pidananya atau hadnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua bagian penting di dalam hadis yang saya bacakan ini untuk kita semuanya cermati, karena mencuri itu kan macamnya banyak kan Mbak Ayu ya. Ini yang mendengarkan ini kan mungkin yang mencuri motor itu, aku cuma nyuri motor, itu lihat itu yang nyuri harta negara kan itu ya. Gitu kan. Karena kalau bicara pelanggaran itu kan kayak kita di lampu merah itu kan Mbak Ayu ya. Iya. Kan lampu merah menyala, itu kan itu. Kemudian kita diberhentikan. Iya, diberhentikan sama bapak-bapak kita petugas. Ayo kamu melanggar lampu merah gitu kan. Loh, kok saya yang ditangkap? Yang depan itu kok enggak kan itu ya. Iya. Ya jadi pokoknya mencuri itu, ini yang harus kita pegang betul. Mencuri itu walaupun satu negara ini pencuri semua, ya mencuri itu tetap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang haram, tidak terpuji, dan tidak akan ada orang tua membanggakan pekerjaannya itu kepada anaknya. Itu sudah jelas itu, karena ya Allah menitipkan atau menanamkan nilai dalam diri semua manusia. Entah dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, namanya mencuri itu pasti sudah perbuatan yang tercela. Iya. Ngerti agama atau gak ngerti agama gitu Mbak ya. Iya. Itu namanya mencuri itu wes pasti sudah menjadi naluri manusia bahwa itu perbuatan yang tercela. Siapapun, kapanpun, zaman apapun itu pokoknya mencuri itu adalah suatu perbuatan yang tercela. Nah, ada persoalan yang mendasar yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Jika perbuatan mencuri itu menjadi masif ya, atau banyak, bukan hanya fenomena sedikit-sedikit, tapi sudah kita katakan banyak. Kenapa? Ya buktinya setiap hari kita selalu mendengar berapa 3 bahkan 5, kadang kapan itu sampai berapa itu Mbak Ayu? 10, 10 ya? Kami ngitungin dari jam 2 dini hari sampai siang itu ada 9. 9. Nambah lagi malam, Masya Allah. Itu kalau dikalikan sebulan berapa? Kalikan setahun berapa? Masya Allah. Berarti kejadian ini menjadi perilaku yang sungguh sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Semuanya. Tidak boleh salah satu ya. Ini kita semua harus berkontribusi untuk bagaimana menciptakan agar ini tidak terus-terusan seperti ini kan, begitu mestinya. Semua pihak ikut bertanggung jawab. Ya para guru seperti saya seperti ini pagi ini berkontribusi, bapak-bapak kita di instansi keamanan, penegak hukum itu kan juga penting. Kemudian di
pengadilan dan seterusnya lah. Semua pihak tentu, kemudian pemerintah juga begitu. Kenapa? Karena di sini Rasulullah menyebut ada kejadian yang ya orang dulu-dulu juga ini sudah terjadi. Apa itu? Rasulullah menunjukkan kehancuran kita. Kita ini akan hancur. Kita akan rusak jika Ya. orang-orang orang-orang yang terpandang ya, pangkat, pendidikannya tinggi, dipandang oleh masyarakat, dia memiliki jabatan tertentu. Mereka mencuri. Sekali lagi mencuri itu tidak pandang level kan Mbak Ayeb. Ya. Ya tadi itu pencuri ayam ya orang yang isoe nyolong PT kan gitu ya. Yang di atas bisa menggarong uang negara, digarong uangnya negara kan itu. Sama-sama mencuri. Sama-sama mencuri kan. Beda bentuknya. Beda tempat, beda bentuk. Beda tempat ya Ustadz ya. Beda kadarnya. Kadarnya ya Allah. Astagfirullah. Tetapi itu sekali lagi bukan hanya sekarang. Dulu-dulu juga begitu. Tapi Rasulullah sekali lagi mengingatkan kehancuran, kebinasaan suatu kaum. Itu karena kata Rasulullah, apabila pejabatnya, orang terpandangnya, orang terhormatnya itu mencuri, tapi dibiarkan. Naudzubillah. Dibiarkan. Gimana mau menghukum wong dia bintangnya saja 15 bintang kan itu ya. Saking kayak bintang. Kursinya aja besarnya ngalah-ngalahi kursi ini. Raja Fir'aun misalnya gitu. Bagaimana mau dihukum? Karena akhirnya kan begitu. Sehingga dibiarkan saja dia mencuri, nggak terjamah oleh hukum, malah istilah kita kalau kita baca di artikel-artikel media itu. Kalau itu terjadi, maka kata Rasulullah, kebinasaan suatu kaum ada di depan mata. Nah siapa kalau begitu yang bisa menyelesaikan itu? Tentu bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kan Mbak Aya. Kawan-kawan kita yang ada di penegakan hukum, kawan-kawan kita yang ada di politik, maka hentikan ini. Ini harus bisa diwujudkan bahwa hukum pun juga tegak ke atas kan itu ya. Tajam ke atas kan itu. Harus tetap tajam ke atas. Sulit Ustaz. Ya sulit itu karena kita tidak bekerja keras bersama-sama. Yang satunya bekerja keras, yang satunya malah ngembosi kan itu, atau malah memusuhi kan itu. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, yang berada di posisi ini, yang berada di wilayah ini, ya harus kita tunjukkan, harus kita kerjakan bahwa hukum ini kita tegakkan, tidak hanya harus juga tajam ke atas itu. Berat, inilah perjuangan. Dan itu namanya aja perjuangan ya. Maka dari itu kita tidak boleh berhenti atau tidak boleh mundur karena berat, karena sulit, karena ya banyak resiko gitu ya. Kenapa ini sekali lagi? Kalau ini kita biarkan, ini Rasulullah sudah menyebut dengan sangat keras, ayyuhan nas, gitu kan sudah keras sekali. Innama ahlakal ladzina qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu telah hancur binasa. Kanu idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Orang-orang yang terhormat itu kalau mencuri dibiarkan begitu saja. Itu jelas kebinasaan akan menimpa kita. Apa kebinasaan yang terjadi? Kita menjadi putus asa terhadap keadilan, putus asa terhadap perlindungan. Akhirnya ya istilahnya kepastian hukum tidak dapat kita peroleh. Itu yang terjadi. Yang kedua ini satu paket. Tetapi kalau terhadap orang-orang yang berpangkat rendah itu ya, rakyat jelata ya. Itu dihukum dia kalau mencuri. Dihukum dia kalau mencuri. Sebut saja hukumnya pencuri ayam lebih berat daripada koruptor. Itu ya. Itu kan sebuah keprihatinan yang nyata di depan mata kita. Bahwa itulah sumber, itulah penyebab kebinasaan bangsa kita. Kebinasaan negeri kita. Kalau kita semua yang berada di dalam posisi ini tidak melakukan semua itu. Membiarkan orang-orang terpandang mencuri dan menghukum orang-orang rakyat jelata atau yang berpangkat rendah mencuri. Jadi orang rakyat jelata mencuri segera dihukum itu.
segera diputuskan itu. Tapi kalau pejabat kalau orang yang terpandang itu ya. Oh iya, orang yang terpandang itu mencuri, terus bingung dia. Gimana caranya, masih AU gitu. Nah, sehingga dibiarkanlah. Ya Allah, nah, kemudian yang kedua adalah komitmen pemimpinnya. Di sini Rasulullah dengan sangat tegas, demi Allah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, jadi kalau anakku sendiri itu yang mencuri, maka aku sendiri yang akan menghukumnya. Jangan malah sebaliknya, ini kan? Kalau kita jadi pejabat atau jadi orang yang terpandang atau kita punya kuasa, kemudian kita justru malah melindungi keluarga kita, orang kolega dekat kita jika melakukan pelanggaran. Wah, ini Rasulullah sangat tidak senang itu. Dan itu yang menjadi sebab keadaan ini tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Wah, kalau gitu Ustaz, kata pencuri ayam ini, aku berarti kan apa-apa nih Ustaz, tidak bisa. Bukan. Iya, bukan itu maksud saya. Karena semua pelanggaran, kan di depan tadi sudah saya sampaikan, semua pelanggaran sekecil apapun itu tidak pernah ada baiknya. Tidak pernah ada baiknya. Buktinya, sekali lagi saya ulang, kita sendiri saja tidak mau atau malu bahkan melakukan itu di hadapan anak kandung kita. Betul. Atau di hadapan ibu kita. Masa kita ini tega sama ibu kita yang telah susah-susah melahirkan kita, kemudian begitu kita dewasa membuat malu beliau dengan melakukan perbuatan dosa, mencuri, mengambil uang negara, menggarong uang negara. Mana ada ibu yang bangga dengan perbuatan itu? Kan tidak ada. Sama sekali nggak ada ibu yang bangga dengan perbuatan anaknya, walaupun berat, miskin, ibu tidak malu mungkin anak itu miskin. Tapi kalau begitu anak itu pencuri, gitu, entah berapapun levelnya, atau tiba-tiba misalnya ini saya sebagai orang naudzubillah min dzalik duduk di kursi yang empuk, ternyata kursinya tiba-tiba diambil oleh petugas, disita karena hasil korupsi, lo kan? Naudzubillah min dzalik kan? Pasti malu lah ibu orang tua kita ini. Oh, ternyata ini uang kamu mencuri toh nak. Itu walaupun kelihatannya wajahnya datar, tapi menyimpan rasa sedih yang sangat mendalam. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, mari kita semua bekerja sama, ya kan? Semua bekerja sama. Kita yang punya harta, ya kita jaga harta kita, jangan sembarangan membuat orang lain iri, membuat orang lain berkesempatan itu untuk mengambilnya. Keleleran gak kanggu misalnya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Padahal lupa naruh kunci ya. Astagfirullah. Iya. Atau yang suka, atau yang memang kepingin mencuri, jangan-jangan, sudah hentikan untuk apa sih gitu ya. Karena sekali lagi sedikit apalagi banyak harta curian itu sungguh akan sangat mencelakakan kita semuanya. Semoga kita semua terlindungi ya Ustadz ya. Amin. Siapapun yang mendengarkan juga mungkin ada kawanan komplotan begitu. Naudzubillah. Ini juga bisa menyalurkan gitu. Itu loh katanya Ustadz Mim. Mandek wis talare kon oleh opo. Jadi kita kerjasama ya Ustadz ya. Tidak hanya pelakunya saja, pemilik barangnya pun juga sangat harus saling menjaga juga. Terima kasih Ustadz Mim sudah memberikan pencerahan, semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitrian Ayu dan Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.